wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya kita eh, mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan kuasa untuk menghitungnya saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dimanapun kita berada. Nah, eh insyaallah ya, pada kesempatan kita kali ini ya, dan kita mudah-mudahan ya semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita untuk di waktu yang sama kita akan rutin mengkaji sebuah pembahasan yang sangat penting ya, untuk kita ketahui ya sebagai seorang muslim, yaitu pembahasan tentang fikih ya, yang mana insya Allah kita akan merujuk atau menjadi pembahasan kita adalah kitab kecil namun syarat akan faidah dan juga manfaat, yaitu matnu al-ghayati wa taqrib. Itu matan al-ghayah wa taqrib ya, dalam pembahasan fikih madhab Syafi'i. Meskipun ya, kitab ini dalam madhab Syafi'i, insya Allah nanti kita akan juga sedikit membahas jika memungkinkan sedikit perbandingan-perbandingan madhab-madhab yang lain yang kiranya ada persandingan pendapat ya, kemudian kita bisa melihat dalilnya, barangkali kita bisa memilih salah satu pendapat yang lebih dekat dengan dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Matan Al-Ghaya wa Taqrib ini adalah kitab fikih yang sangat ringkas sekali, ya, sangat cocok untuk kita pelajari sebagai permulaan, ya, untuk mempelajari fikih Islam. Ya. Apa itu fikih? Fikih itu secara bahasa, ya, mungkin kita untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar terlebih dahulu, ya, belum masuk ke dalam pembahasan kitabnya. Fikih secara bahasa itu artinya faham, namun beda dengan faham biasa, ya. Fikih adalah memahami sesuatu yang tidak mudah untuk difahami. Itu arti kata fikih secara bahasa. Ya, adapun kata paham itu ya paham saja ya. Sebenarnya kata paham ya itu berasal juga dari bahasa Arab ya, fahmun. Begitu juga dengan fikih, fikih itu juga kata dari bahasa Arab ya, fiqhun, yang artinya memahami sesuatu yang sulit difahami. Artinya hanya orang-orang khusus saja yang bisa memahami ini. Dengan dalam artian bahwa ketika kita mempelajari fikih, ya, artinya kita mempunyai keistimewaan, ya, dibanding dengan orang yang tidak mempelajari fikih, karena ini tidak semua orang, ya, langsung paham begitu saja, harus dipelajari, ya, tidak paham dengan sendirinya, ya, harus dipelajari. Nah, itu secara bahasa, istilah, ya, atau terminologi. Jadi secara etimologi, secara istilah maksud dari fikih atau studi fikih dalam kajian-kajian para ulama maksudnya adalah yaitu mengetahui hukum, ya, hukum ini kaitannya dengan apa, dengan halal haram, ya, hukum ini kaitannya dengan apa, kaitannya dengan status sebuah perbuatan, ya, apakah dia itu wajib, ya, apakah dia itu sunnah, apakah dia itu mubah. Nah, nanti pengertian-pengertian juga akan kita pahami ya, apakah dia itu makruh, apakah dia itu haram gitu ya. Nah,
Jadi terkait dengan hukum-hukum seperti tadi itu. Kemudian apakah itu syarat, ya, termasuk hal yang harus ada, ya, atau itu adalah sebab atau penghalang dari suatu ibadah atau sahnya sebuah perbuatan seorang muslim, ya, terkait dengan transaksi dan lain-lainnya, ya, atau terkait dengan ibadah tentu saja yang kita akan mulai, ya, bahas, ya, dengan hal-hal yang terkait dengan ibadah. Jadi itu hukum, ya, mengetahui hukum syar'i, ya, hukum syariat, ya, terkait dengan halal haram tadi, ya, atau terkait dengan, ya, wajib yang harus, ya, tidak boleh tidak untuk dilakukan, atau sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, itu artinya, kemudian yang mubah yang boleh dilakukan boleh tidak, kemudian yang makruh yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, ya, ataupun yang, ya, haram yang sama sekali tidak boleh dilakukan. Ya, namun mengetahuinya bagaimana? Ya, harus dengan dalil. Ini fikih, ya, ya, dengan dalil yang rinci. Maksudnya dalil yang rinci adalah dalil yang kita temukan, ya, eh, per satuan-satuan dalilnya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi tidak bisa kita katakan itu adalah hasil dari pembelajaran atau studi fikih kalau hasil hukumnya itu tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu pengertian fikih ilmun eh, atau bima'rifati al-ahkam syar'iyyah bi'adillatiha atau sibiyah, itu kalau mungkin istilah secara bahasa Arabnya. Jadi itu kurang lebih secara pengertian fikih seperti itu. Nah, ya, jadi tentang boleh atau tidak, dianjurkan untuk dilakukan atau justru sebaliknya dianjurkan untuk ditinggalkan, atau dilakukan atau tidak itu sama saja. Ya, itu pembahasan tentang fikih. Dan insya Allah, ya, setiap para ulama biasanya ketika membahas fikih, ya, dengan pengertian fikih yang tadi kita sebutkan tadi, yaitu biasanya memulai dengan fikih-fikih tentang ibadah, fikih tentang tata cara ibadah, ritual-ritual. Yaitu kita mulai dengan cara bersuci, karena beberapa ibadah itu harus diawali dengan bersuci. Ya, bersuci dengan apa saja bersuci, macam-macam bersuci, ya, kapan kita harus bersuci, kapan bersuci kita harus diulangi, dan seterusnya. Kemudian baru masuk ke dalam ibadah itu sendiri, yang tentu saja kita bisa lihat, ya, bahwa fikih ini erat kaitannya dengan pembahasan rukun Islam, ya, mulai yang kedua yaitu sholat, ya, kemudian selanjutnya seperti ada zakat, kemudian ada puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi itu insya Allah nanti pembahasan kita tentang kajian fikih ini. Kita akan sama-sama belajar sebagai seorang muslim, ya, bagaimana kita bisa, ya, melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan juga hadis. Apabila sesuatu tersebut, ya, terkait dengan halal haram, yang halal boleh kita ambil, yang haram tentu kita tinggalkan, ataupun yang kaitannya dengan hal yang wajib, ya, maka itu harus kita lakukan. Kalau kaitannya dengan itu adalah masuk kategori sunnah, maka kita dianjurkan untuk melakukannya. Kita harus memotivasi diri untuk melakukannya. Tapi kalau sebaliknya, ya, yang makruh sebaiknya ditinggalkan, maka, ya, jangan bermudah-mudah untuk, oh ini kan makruh, ya, padahal itu dianjurkan untuk ditinggalkan. Nggak apa-apa lah, aku lakuin aja, kan makruh. Nah, ini juga tidak terpuji, ya, terlalu menggampangkan hal-hal yang makruh. Kemudian apalagi yang tadi, ya, yang haram tadi, ya, baik itu sesuatu yang dimakan ataupun sesuatu yang dilakukan, ya, ini tidak boleh kita lakukan sama sekali, ya. Adapun yang tengah-tengah yaitu halal ataupun mubah, ya, itu maka boleh dimakan ataupun boleh dilakukan, ya, boleh juga ditinggalkan. Wallahu taala a'la wa alam. Mudah-mudahan insyaallah di pertemuan ke depan kita akan bahas, ya, secara sama
ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, bisa kita amalkan untuk diri kita dan kita tebarkan untuk orang-orang di sekitar kita, orang-orang tercinta. Wallahu waliyu at-taufiq. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai ketemu di kajian dan halaqa berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.